Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Tadi saya sama Ogi ya, Ogi Cerista baru saja menciptakan lagu baru. Nanti judulnya Kepada Anakku Yang Autis. Itu pengalaman pribadi saya. Saya syairkan, nanti dengarkan ya. Ya mudahan dalam 1-2 hari ini. Tapi sebentar lagi take videonya. Atau mungkin bisa besok juga. Nanti kita lihat ya. Oke. Dan ini ada berita menarik. Soal Dudung minta Bahar Smith dan Rizik tak usah macam-macam ya. Jadi Dudung minta HRS dan BHS tak usah macam-macam. How come ya? Maksudnya he talk about that ya. Oke. Nanti kita baca dan kemudian kita komentari ya. Tentu dalam perspektif hukum tata negara. Ya. Jakarta, CNN Indonesia, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman meminta Bahar bin Smith dan Rizik Syihab tak berbicara macam-macam. Dudung pun menyarankan kedua tokoh agama itu melaksanakan ibadah dengan baik. Allahu Akbar. Coba kalau Habib Smith itu enggak usah ngomong macam-macam. Sudahlah. Rizik juga pulang dari sana, Arab Saudi sudah enggak usah macam-macam. Ibadah yang baik, berbuat yang baik, enggak usah ngata-ngatain, kata Dudung dalam Coffee Morning di Mabesat Jakarta, Senin 7 Februari. Dudung mengingatkan kepada semua pihak untuk mempunyai hati, ucapan dan pikiran yang bersih. Menurutnya, jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, perbuatan jelek kepada orang lain pasti akan mendapatkan balasan buruk pula. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya identik dengan apa yang kita perbuat ke orang lain. Kalau kita baik, kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja, pasti akan ada balasan, insya Allah ya. Balasan itu akan pasti ada ya kepada siapapun yang berbuat buruk kepada orang lain. Entah balasannya di dunia maupun balasannya di akhirat ya. Karena bisa jadi orang berbuat buruk, tapi kemudian diberikan seolah-olah dia mendapatkan berkah, rahmat, padahal Tuhan sedang membiarkannya. Namanya istidroj ya. Kemudian jadi apa yang ini dalam kesempatan ini Dudung berbagi pengalamannya berbincang dengan Presiden Joko Widodo Jokowi. Menurutnya Jokowi tak pernah membicarakan atau menjelek-jelekkan seseorang. Selama saya ngobrol, sedikit pun beliau tidak pernah menjelekkan orang. Itu hebatnya Presiden. Memaki orang, membicarakan orang yang jelek-jelek, beliau tidak pernah. Hatinya bersih sekali. Luar biasa ya. Makanya Tuhan takdirkan beliau jadi presiden, kata Dudung. Ya, sahabat hero sekalian, ini ya pernyataan Dudung di Coffee Morning-nya. Pasti kontroversial ya. Tapi setiap orang tentu punya perspektif masing-masing. Tapi sekali lagi, saya ingin melihatnya dalam pandangan hukum tata negara. Begini, pandangan hukum tata negaranya dan hukum ya. Kita harus lihat pernyataan, coba kalau HRS dan HBS tidak macam-macam. Barangkali ujungnya mungkin dia tidak akan dipenjarakan. Kira-kira begitu kan maksudnya ya, pasti kan. Ya, artinya, tapi sebagai orang hukum saya tergelitik begini, HRS itu ditahan karena apa? Apakah karena dia macam-macam dalam tanda kutip, ataukah karena dia kemudian melakukan pelanggaran hukum yang sesungguhnya bukan perbuatan macam-macam, biasa-biasa saja, yang juga dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu dia melakukan atau membuat acara Maulid Nabi dalam kasus Petamburan, yang memunculkan atau menimbulkan kerumunan. Nah, bedanya adalah kalau HRS, kerumunan itu kemudian berbuah pidana. Kalau orang lain tidak.
Ya, termasuk kerumunan terakhir ini, bagaimana ramainya orang memperingati sebuah tahun baru misalnya. Yang kedua, dia juga dipidanakan karena dianggap menyebarkan berita bohong mengenai kondisi kesehatannya. Jadi sobat era sekalian, dari sisi hukum, HRS tidak dipenjarakan karena ujaran kebencian atau penghinaan. Dia ditahan karena dianggap melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Satu, yang juga dilakukan Presiden Jokowi 4 kali, tapi tidak diapa-apakan. Yang juga dilakukan oleh banyak orang, tapi tidak diapa-apakan. Yang kedua, dia mengeluarkan statement tentang kondisi badannya yang bilang sehat-sehat saja. Jadi tidak macam-macam sesungguhnya kalau kita lihat secara objektif kasusnya apa. Nah, justru yang bertanyanya, ada apa? Coba kalau dia tidak macam-macam. Kan ini kan tidak ada kaitannya dengan makian HRS atau HRS dianggap memaki-maki seseorang dan lain sebagainya. Nah, saya hanya ingin meluruskan persoalannya. Kan begitu. Yang kedua, mengenai Habib Bahar misalnya, HBS. Habib Bahar sampai sekarang kan juga belum jelas apakah dia kemudian katakanlah bersalah atau tidak. Sampai sekarang pun kan kita belum tahu apa masalahnya. Dikatakan bahwa dia menyebarkan berita hoax, berita bohong. Lagi-lagi bukan karena macam-macam. Bukan karena dia menghina seseorang, memaki-maki pemerintah. Sementara laporan terhadap ujaran kebencian terhadap Jenderal Dudung sendiri masih diproses. Sampai sekarang kita tidak tahu pada bagian mana dari ceramah Habib Bahar yang kemudian hendak atau mau diperkarakan, dipidanakan. Nah, lagi-lagi justru pertanyaan macam-macam itu jadi a question mark, ya kan? Artinya yang dipermasalahkan A, tapi yang diproses B, kan bisa dipahami begitu kan? Bisa dipahami karena Habib Rizik Syihab suka mengkritik pemerintah atau bahkan dianggap memaki-maki pemerintah, tapi yang diproses kasus lain, yaitu kasus pelanggaran protokol kesehatan dan kemudian pelanggaran pernyataan tentang kondisi kesehatan dia. Mudah-mudahan sobat era sekalian cukup cerdas untuk menangkap omongan saya ini. Kadang-kadang kita kan tidak bisa juga terbuka benar gitu, frankly speaking. Jadi justru menurut saya kita harus pertanyakan, karena pertanggungjawaban pidana itu tentu dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya memaki-maki, maka ujungnya barangkali penghinaan. Kalau memang pasal penghinaan yang mau dikenakan, maka yang merasa terhina yang harus melaporkan sendiri penghinaan yang dialami. Kan ini kan tidak, ya kan? Jadi sobat era sekalian, untuk Habib Rizik jelas kasusnya adalah pelanggaran protokol kesehatan dan dianggap menyebarkan berita bohong yang terkait dengan kondisi kesehatannya. Di mana dua kasus itu, kalau saya mengatakan, jangankan dihukum, diproses saja tidak layak secara pidana. Kalau dilakukan denda atau sanksi administratif is okay, masih bisa dipahami, ya. Kalau HBS sampai sekarang malah kita belum jelas apa bagian mana yang membuat dia harus ditahan dan kemudian akan dipidanakan. Dan masih berlaku azas praduga tak bersalah karena putusan pengadilannya belum ada. Boro-boro inkrah, proses persidangannya saja belum ada. That's my point ya. Mungkin poin saya bisa ditangkap sobat era sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan ini ya. Oke. Wah, tapi kalau ini ngeri-ngeri sedap. Komentar-komentarnya ya, saya tidak bisa membacakan semua. Nah, coba yang Muhammad Yahdi ya. Muhammad Yahdi salam 0%. Kadang kita hanya tahu kesalahan orang lain karena kita merasa paling benar, paling hebat dan orang lain dianggap nggak punya daya apa-apa
Dan apapun yang dilakukan orang yang tidak disukai, semuanya dianggap salah. That's the point ya. Dan kalau saya, perspektifnya bukan soal suka dan tidak suka ya. Perspektif saya itu tetap hukum tata negara yang mengatur pola hubungan antara negara, masyarakat ya. Nah, saya melihat misalnya Jenderal Dudung, Presiden Jokowi itu adalah part of the state, itu bagian dari negara. Diberhadapkan dengan HRS, HBS itu adalah part of the society, bagian dari masyarakat. Dalam sebuah hukum tata negara atau politik kenegaraan sehari-hari, biasa ada hubungan dinamis antara the state and civil society. Misalnya civil society mengkritik TNI, itu wajar karena TNI itu adalah alat negara yang tidak boleh tentu melakukan atau menggunakan kekuasaannya secara eksesif ya, sobat era sekalian. Jadi itu konsep ya, ini konsep dasar. Jadi nothing to do dengan soal suka atau tidak suka. Sebagai contoh misalnya ketika LSM berkeberatan terhadap Panglima TNI Jenderal Andika ya, sebelum menjadi Panglima TNI atas kasus dugaan pelanggaran HAM. Juga soal harta kekayaan. Nah, itu adalah bentuk dari kontrol civil society. Jadi bukan soal suka dan tidak suka, tetapi orang melihatnya sebagai pertanggungjawaban masyarakat untuk memberikan masukan dan juga kontrol, check and balances terhadap penguasa atau kekuasaan negara atau orang yang akan diberikan kekuasaan. Dan ini lazim di negara manapun di dunia ini kalau kita menahbiskan diri sebagai negara yang demokratis. Kecuali kalau kita negara yang otoriter. Hanya orang yang memuji pemerintah yang akan diakomodir dan orang yang memaki-maki pengkritik pemerintah nggak ada masalah. Padahal kalau kita lihat misalnya yang memaki-maki Habib Rizik, yang memaki-maki Habib Bahar, itu kejamnya minta ampun juga. Tidak hanya dengan makian yang kasar, tapi sangat kasar. Tidak hanya dengan makian kotor, tapi juga sangat kotor. Jadi, dan mereka adalah part of the society, ya, bukan orang yang dibayar oleh negara. Jadi beda dengan penguasa atau pejabat yang digaji, dibayar oleh negara, diberikan fasilitas. Nah, paradigma ini yang kita harus pahami, sobat era sekalian. Jadi, bukan Presiden Jokowinya, tetapi presidennya. Bukan panglima daerah militernya, bukan Dudungnya, ya, Jenderal Dudungnya, tapi pangdamnya pada waktu itu. Atau KSAD-nya. Karena itu adalah jabatan-jabatan publik. Jadi jabatan publik itu yang kemudian kita kontrol. Jadi kalau nanti pensiun, nggak ada urusan. Presiden Jokowi pasca 2024 nanti, 2025, nggak ada urusan lagi dengan kita semua. Ya urusannya kalau ada pertanggungjawaban lain, itu soal lain. Tapi dalam dinamika hubungan state and civil society, maka kontrol terhadap kekuasaan itu diberikan kepada presiden yang baru, kepada pejabat-pejabat militer yang nanti menggantikan. Begitu konsep bernegaranya ya, sahabat era sekalian. Oke, kemudian sekarang saya tahu sesungguhnya siapa yang membenci. Terima kasih Bung RH pencerahannya. Terima kasih kembali ya. Kudu hati-hati Pak RH berbicaranya, kalau kepleset nanti selalu dicari kesalahannya dengan cara undang-undang ITE lah mereka menjebloskan orang tak bersalah seperti yang baru kemarin. Ya, na'udzubillah ya, min zalik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ya kepada bangsa ini agar kita masih memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide, pikiran, hati nurani yang merupakan hak azazi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Jadi saya pribadi tidak pernah berniat untuk menghina seseorang, ya, tidak pernah ingin katakanlah melakukan ujaran kebencian, ya, menyebarkan berita bohong juga. Tetapi ini menjalankan peran kewarganegaraan yang tidak penting siapa presidennya, tetapi peran kewarganegaraan ini akan selalu ada dalam setiap masa, dalam setiap kepemimpinan.
Jadi ada orang part of the state dan ada orang part of the society. Ya kan? Jadi itu sobat era sekalian ya, yang harus kita garis bawahi. Karena kalau misalnya ketika kita bicara makin ada semacam intimidasi atau ancaman, maka negeri ini makin jauh dari demokrasi yang tidak hanya dicita-citakan the founding parents, tetapi juga direvitalisasi, direvitalisasi ketika reformasi tahun 1998. Oke, salam 0%, maju terus RH, hukum sudah tumpul, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Wallahu alam ya. Kita yang jelas menyampaikan hal yang menurut kita benar dari sisi ilmu pengetahuan. Tetapi kebenaran itu tidak mutlak, karena itu perlu yang namanya discussion, perlu yang namanya saling berdiskusi ya. Apa yang salahnya, di mana benarnya dan lain sebagainya. Dan biarlah masyarakat kemudian nanti akan menilainya. Itu saja sobat era sekalian, dan saya ingin sekali lagi memutar pemimpin yang adil. Di mana pemimpin yang adil itu pasti akan dilindungi di hari akhir, dan pemimpin yang zalim pasti akan mendapatkan balasannya juga di hari akhir. Tapi jangan lupa ya, ke Refli Harun Podcast itu ada interview saya dengan Aziz Yanuar, yang dia merasa heran kok ada kalimat jawaban yang diarahkan dalam BAP saksi kasus Munarman. Ada perkembangan-perkembangan yang dia ceritakan, termasuk juga keberatan atau press conference hari ini mengenai isu bahwa Munarman dihukum mati. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin adil. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau
menenggelamkan, maka jadilah kau pemimpin adil.